Ya, pemirsa, hari ini giliran sang sutradara dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, yang bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ini jadi momen pertama Ferdi Sambo menceritakan pelecehan yang dialami oleh sang istri, Putri Chandrawati. Beberapa kesaksiannya dibantah oleh para terdakwa. Lalu, sejauh mana kesaksian Ferdi Sambo ini bisa berpengaruh pada pandangan hakim terhadap kasus ini dan tentunya untuk menentukan vonis seperti apa yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama Prof. Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar yang sudah bersama kami dalam studio malam hari ini. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Baik, kemudian lewat sambungan Zoom ada Abdul Rohim selaku kuasa hukum Baradae, Yuda Ramon selaku kuasa hukum Bribka RR, dan Rasa Mal Aritonang selaku kuasa hukum Ferdi Sambo. Selamat malam abang-abang, mas semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari dalam MNC News Prime. Tapi sebelum kita mulai dialognya, mungkin kepada Prof. Suparji, Bang Rasa Mala, Pak Abdul Rohman, dan juga Mas Yuda, nanti jika dalam katakanlah dialog ini ada yang ingin menanggapi pernyataan atau menanggapi perkataan satu sama lain narasumber kita pada malam hari ini, monggo tidak usah menunggu saya persilakan, langsung saja disambar seperti itu pernyataannya. Tapi saya ke Pak Abdur terlebih dahulu. Pak Abdur, dalam persidangan atau hari ini, Richard Eliezer saya lihat dalam sidang tadi banyak sekali geleng-geleng, menunjukkan gestur tidak setuju. Bagian mana saja mungkin Mas Abdur yang tidak disetujui oleh Eliezer? Iya, baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa klien kami geleng-geleng ya, karena kesaksian dari Ferdi Sambo ini sangat nggak masuk akal gitu ya, kalau menurut penalaran berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terdahulu, bahkan keterangan saksi yang dari penyidik gitu kan. Karena ini kan bicara soal berita adanya pelecehan dan pemerkosaan di Magelang. Klien kami pada dasarnya memang tidak mengetahui soal kejadian di Magelang. Bahkan ketika pada saat di Magelang, klien kami bersama Ricky naik ke atas dan menanyakan dan tidak mendapat jawaban apa-apa. Tiba-tiba klien kami diminta saudara Ricky untuk mengamankan senjata, gitu kan, satu senjata sayur, satu senjata AR, dan besokannya tiba-tiba diminta suruh balik ke Jakarta. Padahal pada waktu itu belum ada waktu untuk balik ke Jakarta karena harus standby di Magelang kan mengurus anaknya Ferdi Sambo. Okay. Terus yang kedua soal ketika balik dari Magelang ke Jakarta di Saguling juga kan tadi sempat, kalau teman-teman menyaksikan di persidangan itu kan sangat tidak masuk akal ketika rombongan datang tapi Ferdi Sambo tidak mengetahui ya kan CPC itu datang dengan rombongan siapa, tapi tiba-tiba Ricky dipanggil lewat HT, kan sangat tidak masuk akal gitu kan, dia tidak tahu rombongan datang dengan siapa, tiba-tiba kok Ricky dipanggil dengan HT, dan ketika dipanggil disitulah mulai awal peristiwa gitu ya. Mungkin itu Mbak. Baik, kalau tadi Eliezer, kalau Ricky Rizal sendiri bagaimana, Mas Yuda? Ada nggak bagian kesaksian? Kalau tadi melihat gestur atau mimik muka Ricky Rizal sih juga kayaknya ada beberapa yang kayaknya kurang sinkron seperti itu dengan apa yang diingat oleh klien Anda. Mas Yuda, mungkin bisa di-unmute suaranya. Ya, halo. Monggo. Ya. Jadi kalau menurut klien kita juga tadi ya, dalam merespon kesaksian dari Pak Prasetyo itu adalah hanya hal-hal minor seperti tahun ketika dia bergabung atau ketika di Magelang waktu itu dan kapan datangnya ke Magelang gitu. Jadi tidak ada hal yang prinsipil yang memberatkan klien kami dari cerita yang ada di persidangan tadi. Kalau yang dipanggil HT itu maksudnya gimana, Mas Yuda? Jadi Ricky Rizal saat di sana dipanggil ke HT untuk naik lantai 3, ketemu sama Bapak. Cuma itu aja. Oke, tapi di situ katakanlah Ricky Rizal sudah diketahui oleh Ferdi Sambo dia datang ke Saguling dengan siapa? Belum. Kalau menurut Pak Sambo tadi keterangannya, karena Ricky yang dianggap paling senior, dia merasa bahwa saya harus hubungi Ricky dulu gitu kan untuk menanyakan apa yang terjadi di Magelang.
Gitu. Jadi cuma seperti itu aja. Oh, padahal masih ada ajudan yang lebih senior daripada Ricky ya di situ, di apa ya namanya, rombongannya. Nggak ada. Cuma Ricky? Ricky paling senior, dari sisi kepangkatan dia paling tinggi. Oh, interesting. Baik, Dan baik. dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap rumah Magelang. Jadi sehingga dia dianggap paling tahu apa saja yang terjadi di rumah Magelang. Oke, baik, baik. Bang Rasamala, saya sekarang ke Anda. Tidak hanya Eliezer mungkin dan juga tadi kalau misalnya ngelihat gestur dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dalam persidangan, hakim tampaknya mencecar sekali klien Anda. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Ya, pertama gini, persidangan ini kan mau mencari kebenaran material ya, mengungkap fakta-fakta apa yang sebenarnya. Sehingga pada prinsipnya kesempatan yang luas kepada saksi-saksi itu harus diberikan. Jadi ada ruang yang harus diberikan kepada semua saksi, siapa saja, termasuk juga nanti keterangan terdakwa juga harusnya diberikan kesempatan yang sama. Nah, berdasarkan KUHP seharusnya menggali keterangan itu hanya berupa pertanyaan, mengkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain, mungkin dengan kesaksian lain. Tetapi KUHP pasal 158 misalnya menyebutkan bahwa hakim itu dilarang menyampaikan kesimpulan, menyampaikan bagaimana pandangannya atau pendapatnya soal salah benarnya apa yang dilakukan atau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu diatur di dalam Oke. KUHP. Kenapa itu diatur? Untuk mendudukan supaya jangan sampai ada unfair prejudice di dalam pemeriksaan saksi-saksi di dalam penanganan perkara ini. Nah, ini yang mungkin jadi catatan penting dan ke depan menurut hemat saya ini harus diperbaiki. Kalau tidak nanti sekali lagi harapan kita bahwa persidangan ini bisa berjalan objektif, imparsial, ini jadi Itu juga jangan kita sampai harapkan kemudian Bang kita Rasamala. kehilangan harapan terhadap hal itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan soal fakta di persidangan. Memang benar Pak Sambo menyampaikan dia tidak tahu, itu kan yang disampaikan faktanya tadi di persidangan, dan di BAP juga begitu dia bilang. Dia tidak tahu siapa yang ada waktu datang di Saguling. Tetapi jangan lupa bahwa di Magelang itu yang dampingin itu cuma 2 orang, cuma tambah Joshua ya, korban 3 orang gitu. Jadi cuma ada Richard, Ricky dan Joshua, cuma 3 itu. Kalau KM dia bukan ajudan, Oke. ini kan ART. Makanya jalan pikirannya bahwa dia harus mengkonfirmasi terhadap peristiwa yang terjadi pada istrinya, tentu dia mengkonfirmasi kepada ajudan yang memang ditugaskan untuk menjaga Bu Putri, dan itu hanya ada 2 orang itu, kan tidak mungkin ada konfirmasi ke Joshua. Sementara dia pasti konfirmasi, dia sudah sampaikan tadi fakta di persidangan, saya konfirmasi dulu kepada yang ada yang 2 itu, dan paling Oke. senior persis yang dibilangkan rekan tadi, Ricky yang paling Rizal. senior adalah Ricky. Ya panggil lewat HT gitu. Oke. Jadi itu Bang Rasamala. logika sederhana aja, itu logika sederhana saja. Bang Rasamala, kalau bicara mengenai logika juga ada yang ingin saya tanyakan. Kenapa kata atau diksi perkosaan, tindakan perkosaan tersebut baru disampaikan di persidangan kali ini? Sebelumnya Verdi Sambo dan juga ajudan-ajudannya, kemudian juga saksi-saksi yang lain yang dipanggil di persidangan hanya mengatakan pelecehan. Kalau misalnya dari awal ini sudah dikatakan, tentunya diksi sudah berubah, atau BAP sendiri juga pasti akan ada perubahan kata-kata tersebut. Karena ini 2 tindakan yang berbeda, pasal yang ditujukan pun juga berbeda. Enggak, saya sampaikan begini supaya kita sama-sama paham ya. Itu di berita acara pemeriksaan Bu Putri maupun di berita acara pemeriksaan Pak Sambo pada saat dia di BAP di penyidikan ini, setelah terungkapnya peristiwa yang tembak-menembak itu tidak benar ya. Itu disampaikan di dalam berdasarkan BAP mereka sudah disampaikan terminologi yang digunakan terutama Bu Putri itu ada perkosaan. Itu sudah disebutkan di dalam BAP-nya. Juga Kenapa selama ini mengatakan pelecehan saja? Enggak, itu bukan soal mengatakan pelecehan. Ini kan belum ada, ini kan kesempatan pertama kepada Pak Verdi Sambo dan nanti hari Senin kepada Bu Putri untuk menyampaikan keterangan gitu. Nah, apa yang disampaikan di publik, di media kan sulit kita mau menyampaikan apapun karena sudah terlanjur ada fakta atau jalan cerita yang dianggap tidak benar. Sehingga apapun yang diungkap di hadapan publik tentu publik tidak punya kepercayaan, tidak anggap itu bohong gitu. Sehingga memang fokusnya sekarang adalah bagaimana di persidangan ini fakta-fakta yang tadi itu bisa diungkapkan dan harusnya itu bisa diberikan kesempatan sebaik-baiknya gitu. Termasuk visum juga ya, Bang Rasamala? Visum ada? Enggak, itu kan dia tidak visum, tapi dia ada apsifor karena dia diassess oleh psikolog yang kemudian termuat dalam laporan apsifor, dan di laporan apsifor itu juga termuat soal adanya kekerasan seksual itu, perkosaan itu disampaikan di dalam apsifor itu gitu. Nah,
Dari hasil laporan apsifor juga psikolog itu dikonfirmasi bahwa konsisten keterangannya begitu, dan dia dalam keadaan, ada istilahnya saya agak lupa, dalam keadaan trauma lah intinya PTSD terhadap seperti itu ya. keadaan-keadaan. Iya, Baik. iya semacam itu gitu. Nah, nanti itu kan semua sudah disampaikan di dalam berkas perkara, bahwa keterangan itu baru disampaikan hari ini karena kesempatannya memang baru hari ini bisa Oke. disampaikan. Baik, Prof. Suparji, ada tanggapan tersendiri terkait dengan hal-hal yang sudah atau disampaikan dalam persidangan kali ini? Ya, pertama tentunya kita apresiasi ya Pak Ferdy Sambo sebagai terdakwa dan sekaligus sebagai saksi ya, memberikan keterangan ya secara kooperatif ya. Kemudian yang kedua menarik ya, tadi saya kira juga setuju bahwa hakim saya kira sangat lugas ya memberikan penilaian bahwa keterangannya tidak masuk akal gitu. Saya kira ungkapan itu sebuah kesimpulan yang menarik, dan tadi mungkin saja bisa dikategorikan sebuah prematur atau bisa dikategorikan sebagai sebuah ekspresi atas penerimaan logika yang kesulitan. Kemudian yang ketiga menurut saya ini adalah menarik tentang bagaimana diksi apakah pelecehan seksual atau kemudian perkosaan. Tidak sekedar kita bisa mengargumentasi berdasarkan BAP yang ada, tapi juga menarik untuk kemudian kita mereview tentang laporan di Polres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah laporan konteksnya adalah pelecehan seksual atau kemudian sebagai sebuah pemerkosaan. Karena betul ini adalah suatu peristiwa yang berbeda. Kemudian yang keempat menurut saya adalah menjadi suatu hal yang penting sebagai sebuah proses persidangan kali ini adalah bagaimana mengungkap sebuah kebenaran material pada fakta-fakta yang sebetulnya secara nyata berdasarkan alat bukti. Dan sampai sejauh ini memang masih belum terungkap, misteri ya, karena apakah ini pembunuhan, apakah ini pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Dan yang menarik adalah tentang kaitannya perintah hajar atau kemudian perintah menembak. Sejauh ini yang terungkap adalah tentang perintah hajar. Cuman persoalan bagaimana kemudian kita konfrontasi dengan Ricky. Ketika Ricky mengatakan tidak sanggup melaksanakan tugas itu, apakah tugas sekedar menghajar adalah tidak sanggup? Ya, kalau kemudian konteksnya bisa logis ketika ketidaksanggupan untuk melaksanakan perintah misalnya menembak tadi itu. Karena dalil untuk kemudian menghajar ini dan kemudian menembak ini adalah suatu hal yang kemudian masih misterius. Gitu, Oke, ya. baik. Nah, untuk perintah hajar versus tembak ini memang hanya Eliezer mungkin yang mengetahui seperti apa. Ricky Rizal juga karena sebelumnya sempat menolak, tapi Eliezer yang berani akhirnya mengeksekusi seperti itu. Kalau yang Eliezer tangkap dari kacamata Anda, Mas Abdur, apa yang dia sampaikan saat itu? Ya kalau dari klien kita, Eliezer mengatakan bahwasannya itu tidak ada perintah hajar. Tembak boy gitu. Jadi tawarannya pada saat Ricky memanggil Richard dari lantai 1 ke lantai 3, dan di situ juga ada Bu PC, di situ dikatakan sama Ferdy Sambo bahwasannya kurang ajar tuh anak, kasih bunuh. Dan pada saat pemeriksaan itu jelas gitu kan, bahwasannya melakukan Richard sebelum melakukan eksekusi itu perintahnya itu bunuh, tembak dengan memberikan kotak peluru gitu kan. Dan pada saat itu Eliezer tidak bisa menolak perintah karena itu kan perintah jabatan ya. Dan kalau tadi dikatakan hajar kan, kalau perintahnya Ricky dari Ferdy Sambo kan berani gak tembak Joshua kan kayak gitu. Nanti di backup kan gitu, Bang. Ini kan soal diksi aja, diksi kata. Kalau hajar nggak mungkin dikasih pistol, begitu maksudnya? Iya, tapi kan faktanya kan ini kan bukannya hajar. Bahkan Ferdy Sambo pun tadi ketika ditanya sama majelis hakim, bahkan sama jaksa pun tidak bisa menjawab kan kayak gitu. Baik. Bang Rasa Mala, bagaimana tuh menghajar tapi ngasih pistol? Ya, pertama begini, saya klarifikasi bahwa tadi Pak Ferdy Sambo dan juga berdasarkan BAP disampaikan konsisten tadi di depan persidangan, dia tidak pernah memberikan pistol kepada Richard. Ya. Dia tidak pernah memberikan pistol kepada Richard, dia tidak pernah memberikan amunisi kepada Richard. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia menanyakan ketika disaguling, dia menyampaikan pertanyaan yang sama. Pertama kali pertanyaan itu disampaikan kepada Ricky. Ya, kepada Ricky ditanyakan, kamu tahu nggak peristiwa di Magelang? Kamu tahu dilecehkan? Saya mau konfirmasi, kalau ada perlawanan kamu siap backup nggak? Siap tembak? Itu disampaikan. Nah, atas permintaan itu, Ricky menolak. Dia sampaikan bahwa saya tidak bisa, saya tidak berani. Itu disampaikan Ricky.
Apa respon Sambo terhadap Ricky atas penolakan itu? Tidak ada. Ricky tidak kemudian diintimidasi, Ricky tidak kemudian diancam, Ricky tidak kemudian dilakukan tindakan secara fisik yang memaksa dia. Pak Sambo kemudian meminta agar Ricky, ya sudah kalau begitu panggil Richard ke sini. Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Richard dan Richard menyampaikan siap, saya laksanakan. Intinya begitu, siap dia bisa melaksanakan. Nggak ada. Terminologi siap, jadi jawaban dari Richard bahwa dia siap, dia mengkonfirmasi persetujuan. Itu konstruksi hukum pidana. Anda kalau bicara hukum pidana, mens reanya muncul, itu dijawab. Sebentar, saya selesaikan dulu. Nah, dengan jawaban siap itu, dia mengafirmasi persetujuan untuk melaksanakan. Itu konstruksinya. Jadi jangan, itu susah kalau mau dikonstruksikan. Ini perintah jabatan, saya tidak punya pilihan lain, bawahan dan atasan. Faktanya itu tidak seperti apa yang ditawarkan ahli pidana itu berbeda. Hakim juga bisa memahami bahwa masing-masing punya pertanggungjawaban. Itu pasti. Kalau Ricky perintahnya membackup ketika melawan tembak. Kalau Richard kagak, itu perintahnya tembak langsung. Tembak. Jadi dan pada saat di Duren 3 pun nggak ada kata konfirmasi dialog. Itu nggak ada. Nanti ini bisa dikonfirmasi ke Prof. Salman ya. Poinnya begini. Hanya ada satu keterangan yang berbeda dan itu disampaikan oleh Richard soal disaguling. Perintah yang menurut Richard itu langsung tegas, kamu tembak, bunuh dan seterusnya. Kemudian ada perencanaan setelah itu dilakukan, nanti saya akan tembak-tembak, itu sudah disampaikan di saguling. Sebentar, saya selesaikan dulu. Di saguling itu disampaikan oleh Richard saja. Yang lain saksi, baik Ricky, baik Pak FS maupun KM, tidak pernah ada konfirmasi soal skenario itu, termasuk soal sarung tangan. Artinya hanya ada satu bukti. Di lantai 3 itu bukan cuma Ferdi Sambo, tapi ada PC. Gitu loh. Ya, nanti hari Senin nanti kita akan dengar keterangan PC. Kita akan dengar keterangan PC. Di BAP PC tidak ada. Perintah itu yang jelas. Kedua, mulai dari mengamankan senjata, artinya senjata itu dibawa di senjata itu kan jelas tadi faktanya. Sebentar, saya selesaikan dulu. Tadi Anda nggak saya potong. Baik. Atau Anda bicara sendiri aja. Mas Abdur, kita dengarkan terlebih dahulu Bang Rasa Mala ya. Tadi silakan. Kalau mau tanya ya kan. Nggak apa-apa. Kita dengarkan dulu Bang Rasa Mala sampai selesai ya. Boleh. Bang Rasa Mala, monggo diteruskan terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya mau sampaikan bahwa keterangan itu disampaikan oleh Richard seorang begitu. Persoalan kita adalah ketentuan pasal 183 KUHP menyebut bahwa mekanisme untuk menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan keyakinan hakim, yang keyakinan itu harus dibangun berdasarkan bukti yang cukup. Artinya apa? Hanya satu keterangan itu tidak mungkin valid untuk mengkonfirmasi sebagai bukti yang berdasar sebagai keyakinan hakim. Itu jadi tantangan tersendiri dalam pembuktian ini, dan ini sebenarnya jadi kewajiban jaksa penuntut umum, bukan jadi kewajibannya penasihat hukum si Richard juga gitu. Nah, saya kira ini yang harus didudukan nanti dan ini jadi tantangan ke depan persidangan. Makanya ke depan semua pihak harus menyajikan fakta yang sebenarnya, bahwa ada mungkin yang belum ada di BAP atau ada sebagian yang ketika diingat di dalam persidangan terjadi perubahan, itu hal yang lazim, itu biasa saja dalam pemeriksaan. Nanti seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, hakim sebenarnya dia tidak perlu menyimpulkan, tetapi dia bisa menuangkan nanti pendapatnya, menuangkan opininya lewat pertimbangan di dalam putusannya. Sebenarnya begitulah yang saya pahami dalam pengalaman penanganan perkara di dalam proses pidana. Jadi hakim mungkin tidak akan terlihat tuh kemana arahnya. Dia hanya akan kita lihat nanti di dalam putusan itu bagaimana pertimbangan itu arahnya kemana, kemudian di akhir dia menyampaikan petitum di dalam putusannya. Ya, at the end of the day memang akan jadi sebuah pertimbangan bagi hakim untuk menentukan vonis seperti apa yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa kan ya, Bang Rasa Mala. Nah, tapi yang masih jadi pertanyaan adalah soal hajar dan juga tembak ini. Sampai bikin klien Anda Mas Yuda takut gitu untuk melakukan eksekusinya. Apakah seperti itu? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Yuda, Bang Rasa Mala, Mas Abdur dan juga Prof Suparji. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.